F-16 ngebom posisi militer Kamboja. Wait. Serangan udara? Ini udah officially jadi perang dong. 5 personel Thailand terluka, 1 parah di kaki kanan karena injak landmine yang diduga Kamboja pasang. Benernya, SPBU di Phnom Penh kehabisan stok. Harga sayur mayur naik 40%. Sektor pariwisata drop drastis. Thailand itu mitra dagang terbesar ketiga Kamboja. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Tengah Malam. Tempat di mana obrolan ringan bisa bawa lo ke pemahaman yang dalam. Karena kita percaya, banyak hal penting justru nggak dibahas saat terang-terangan. Gue Kinara, dan malam ini ada sesuatu yang bikin gue penasaran banget. Bayangin, di suatu pulau cantik di Asia Tenggara, turis Thailand lagi santai-santai liburan, nikmatin sunset, foto-foto di pantai. Sementara di sisi lain, pemerintah kedua negara lagi saling tembak-tembakan, roket beterbangan, sampai ada serangan udara segala. Gimana sih bisa orang-orang masih dengan tenangnya berbisnis, kerjasama, bahkan liburan bareng, sementara negaranya lagi berantem hebat? Ini tuh kayak temen lo lagi berantem sama lo, tapi dia masih pinjam charger HP lo gitu. Jadi malam ini kita bakal ngobrolin konflik Thailand-Kamboja yang lagi memanas banget di 2025 ini. Dan untuk bantuin gue bedah topik yang kompleks ini, gue ajak seseorang yang passion banget sama isu-isu regional Asia Tenggara. Kenalan sama Sinta, pengamat hubungan internasional yang fokus banget sama dinamika negara-negara tetangga kita. Halo Sinta! Halo Kinara, halo semuanya yang lagi dengerin Suara Tengah Malam. Seneng banget bisa join discussion malam ini. Sinta, gue langsung to the point aja ya. Lu pasti udah ngikutin berita-berita soal Thailand sama Kamboja yang makin panas akhir-akhir ini. Tapi yang bikin gue bingung, tuh kok bisa ya? Mereka lagi perang-perangan tapi di satu sisi bisnisnya masih jalan. Ini normal nggak sih dalam konflik internasional? Nah, itu dia yang menarik dari kasus Thailand-Kamboja ini, Kinara. Ini bukan konflik biasa yang kita bayangin. Ada banyak banget layer yang bikin situasinya jadi paradoks gitu. Dan honestly, yang happening sekarang ini cuma puncak gunung es dari masalah yang udah mengakar puluhan tahun. What? Paradox, I like that word. Oke listeners, buckle up. Malam ini kita bakal deep dive ke dalam salah satu konflik regional yang paling kompleks di Asia Tenggara. Dan gue jamin setelah dengar conversation ini, lo bakal lihat berita-berita tentang Thailand Kamboja dengan perspektif yang totally different. Tapi sebelum kita bahas paradoksnya, Sinta, bisa lo jelasin dulu nggak sih sebenarnya apa sih yang terjadi akhir-akhir ini? Karena gue yakin banyak yang cuma dengar sekilas doang dari newsfeed mereka. Oke Sinta, jadi apa sih yang sebenarnya happening? Karena gue yakin banyak listeners yang kayak gue cuma tahu dari headline Thailand Kamboja bentrok, tapi nggak tahu detailnya. Alright, jadi ini semua mulai escalate serius di Mei 2025 kemarin. Tanggal 28 Mei tepatnya terjadi baku tembak di perbatasan wilayah Ubon Ratchathani sama area sengketa Kuil Prehavihar. Cuma 10 menit sih, tapi fatal. Ada tentara Kamboja yang meninggal, Letnan 2 namanya Suanran. Wait, cuma 10 menit tapi sampai ada yang meninggal. Ini spontan atau gimana? Nah, itu dia yang menarik. Kedua pihak saling tuduh siapa yang mulai duluan. Kamboja bilang Thailand yang nembak pertama ke parit pertahanan mereka. Thailand bilang mereka cuma minta pasukan Kamboja mundur secara baik-baik. Malah ditembak. Klasik lah ya. Dia duluan. Terus gimana? Langsung perang? Justru nggak langsung. Dan ini yang bikin gue mikir, ini lebih kompleks dari sekadar hot-headed militaristic action. Keesokan harinya, 29 Mei, kedua belah pihak malah sepakat buat mundur dari zona konflik. Komite batas bersama dijadwalkan ketemu lagi dalam 2 minggu buat resolve masalahnya. Oh, jadi sempat ada de-escalation gitu? Sempet, tapi plot twistnya, tanggal 30 Mei tiba-tiba pasukan Kamboja yang disebut RCF declare mereka nggak akan mundur dari area konflik. Ini langsung bikin Thailand siaga tinggi dan mulai batasi operasional 10 pos perbatasan. Anjir, jadi kayak, sorry guys, I changed my mind. Exactly. Dan Thailand juga mulai main petty politics. Mereka batasin izin tinggal warga Kamboja di Thailand jadi cuma 7 hari. Kayak cewek ngambek yang bilang, kamu boleh tidur di kamar aku tapi cuma 7 menit. Selebihnya cabut. Oke, that's actually a good analogy. Terus gimana? Ini jadi serius banget kapan? Pertengahan Juni mulai escalate ekonomi. Kamboja announce embargo total impor dari Thailand. Bahan bakar, produk pertanian, listrik, bahkan blokir layanan internet Thailand. Terus yang kulturalnya juga, stasiun TV dihimbau stop tayang film Thailand, musik pop Thailand yang sebenarnya populer banget di kalangan anak muda Kamboja.
Wah, ini udah kayak full-scale economic warfare ya. Efektifnya gimana? Backfire sih sebenarnya. Benernya, SPBU di Phnom Penh kehabisan stok. Harga sayur mayur naik 40%. Sektor pariwisata drop drastis. Thailand itu mitra dagang terbesar ketiga Kamboja, impor senilai 3,8 miliar USD per tahun. Jadi basically Kamboja nge-shoot their own food, tapi demi pride nasional. Oke, wait, ini starting to sound familiar, kayak trade war gitu kan? Tapi kapan ini jadi beneran violent lagi? Juli 23. Boom. Literally, ledakan ranjau darat di perbatasan jam 4.55 sore. 5 personel Thailand terluka, 1 parah di kaki kanan karena injak landmine yang diduga Kamboja pasang. Oh shit, that escalated quickly. Dan malamnya langsung, Kepala Angkatan Darat Thailand perintahkan pengerahan kekuatan buat operasi Cakrapong Puanat. Keesokan paginya, 24 Juni, situasi jadi chaos total. Ada pelanggaran perbatasan, drone flying around, tembak-tembakan mulai jam 8 pagi. Ini udah kayak proper military engagement ya. Gets worse. Jam 9.40 pagi, roket BM-21 dari Kamboja hit area sipil Thailand, pom bensin di Provinsi Sisakit. Ada korban sipil, termasuk anak umur 8 tahun. Dan itu trigger Thailand buat launch serangan udara pertama mereka. F-16 ngebom posisi militer Kamboja. Wait. Serangan udara? Ini udah officially jadi perang dong? That's the $1,000,000 question, Kinara. Secara teknis ini udah melibatkan artileri, serangan roket, serangan udara, tank battles. Tapi kedua pihak masih bilang mereka open for diplomatic solution. Jadi ini perang atau bukan, gray area banget. Oke, ini mind-blowing. Jadi dalam waktu kurang dari 2 bulan, kita lihat escalation dari baku tembak 10 menit, jadi full-scale military engagement dengan serangan udara dan korban sipil. Exactly. Dan yang bikin makin kompleks, di tengah semua chaos ini, bisnis dan pariwisata di area tertentu masih jalan normal. That's the paradox yang kita need to unpack. Listeners, gue honestly shocked dengan timeline ini, tapi sebelum kita bahas paradoks ekonomi tadi, gue rasa kita perlu mundur dulu ke sejarah. Karena konflik sekompleks ini, pasti ada akar yang dalam banget kan, Sinta? Absolutely. Dan trust me, sejarahnya jauh lebih wild dari yang kita bayangin. Oke Sinta, sekarang gue penasaran banget. Konflik sekompleks ini pasti nggak muncul tiba-tiba kan? Ada backstory-nya? Oh boy, backstory-nya ini literally dimulai dari selembar peta tua tahun 1907, Kinara. Dan yang bikin ironis, peta itu dibuat sama orang Prancis. Bukan Thailand, bukan Kamboja. Wait, Prancis? Kok bisa campur tangan? Di gini, tahun 1907 itu, Prancis lagi jadi colonial power di Kamboja. Sementara Thailand, yang waktu itu namanya Siam, masih independen. Mereka bikin perjanjian batas wilayah berdasarkan prinsip watershed. Basically, batas negara harus ngikutin aliran air alami di pegunungan Dangrek. Sounds reasonable sih, tapi plot twist-nya, ketika Prancis bikin peta, mereka masukin kuil Preah Vihear yang secara geografis ada di sisi Thailand, jadi bagian wilayah Kamboja. Dan Thailand, mereka nerima aja peta itu tanpa protes. Probably karena gak ngeh implikasinya. Classic case of didn't read the fine print ya. Exactly. Baru tahun 1930-an, Thailand sadar. Wait. Kok kuil ini ada di teritori kita, tapi dibilang punya Kamboja? Tapi udah terlanjur 20 tahun gak protes. Dan dalam hukum internasional, diam itu bisa diartikan setuju. Anjir. Jadi gara-gara gak baca peta dengan teliti, sekarang jadi ribut puluhan tahun. Bukan cuma itu. Tahun 1954, pas Prancis cabut dari Kamboja, Thailand langsung kirim pasukan dan occupy kuil Preah Vihear. Mereka bilang, ini teritori kita berdasarkan survei terbaru. Kamboja yang baru merdeka obviously nggak terima. Terus gimana resolve-nya? Kamboja bawa kasus ini ke ICJ, International Court of Justice. Dan ini jadi landmark case, Kinara. Tahun 1962, ICJ putusin bahwa kuil itu milik Kamboja based on 1907 map. Thailand harus withdraw. Case closed dong. Oh, if only it was that simple. ICJ cuma decide soal kuilnya doang. Tapi area sekitarnya yang jadi gray zone nggak dibahas. Jadi technically Thailand withdraw dari kuil, tapi mereka masih klaim wilayah di sekitarnya. Jadi kayak, oke, kuilnya lu punya, tapi halaman depannya masih gua yang pegang.
Perfect analogy. Dan 40 tahun kemudian, tahun 2008, drama mulai lagi. Kamboja propose Preah Vihear jadi UNESCO World Heritage Site. Thailand curiga Kamboja include disputed area dalam proposal mereka. Dan mulai berantem lagi. Berantem parah. 2008 sampai 2011 itu dark period. Bentrokan militer berkali-kali, puluhan tentara tewas, 36.000 warga mengungsi. Kamboja balik lagi ke ICJ, dan 2013, ICJ tegasin bahwa entire promontory area itu milik Kamboja. Thailand disuruh withdraw semua pasukan. Terus harusnya beres dong? Here's the thing, yang bikin gue fascinated sama case ini, legal resolution gak selamanya sama dengan emotional resolution, Kinara. Buat Kamboja, Preah Vihear itu simbol kejayaan Khmer Empire. Buat Thailand, itu cultural heritage yang dicuri colonial power. Oh, jadi ini bukan cuma soal teritori, tapi identity. Bingo! Dan yang bikin worse, kedua political elite suka exploit isu ini untuk nasionalis rhetorics. Ketika ada domestic crisis, suddenly perbatasan jadi hot topic lagi buat distract public attention. Wait, jadi ini semacam political theater? Partially, yes. Tapi jangan salah, sentimen di grassroots level itu real banget. Gue pernah ketemu teman dari Kamboja yang genuinely believe Thailand mencuri budaya mereka, Muay Thai, traditional dance, bahkan architectural style. Tapi kalau gue lihat dari luar sih, Thailand sama Kamboja itu culturally milik banget ya. Exactly the point, Kinara. Mereka itu basically saudara kandung yang rebutan warisan orang tua. Historically, region ini emang satu cultural sphere. Khmer Empire influence was massive. Tapi ketika colonial borders carve everything up, tiba-tiba jadi us versus them. Jadi colonial legacy yang bikin mereka split. Yep. Dan ironisnya, colonial powers udah cabut puluhan tahun lalu. Tapi artificial boundaries mereka masih jadi source of conflict sampai sekarang. Classic post-colonial problem. Oke, this is starting to make sense. Jadi, konflik 2025 ini basically continuation dari unresolved issues sejak 1907 plus modern geopolitical dynamics. Sekarang kita punya sosial media yang bisa viralin misinformation, economic interdependence yang complicated, sama regional politics yang lebih kompleks. Speaking of economic interdependence, ini yang bikin gue bingung dari tadi. Kalau mereka punya beef historical yang deep, kok bisnis masih bisa jalan? Especially di area yang mereka rebut. Nah, itu dia million dollar question. Dan jawabannya bakal surprise lo, Kinara. Because reality di ground level often totally different dari political rhetorics. Oke, listeners, kita udah dapat full konteks historical dari konflik Thailand-Kamboja. Dari peta kolonial tahun 1907 sampai nasionalis politics hari ini. Tapi sekarang comes the really fascinating part yang bikin gue questioning everything I thought I knew about international conflicts. Gimana bisa di tengah all this historical baggage dan military engagement, orang-orang masih santai berbisnis dan bahkan liburan bareng? Stay tuned, karena paradoks ekonomi ini bakal blow your mind.